Wajahnya begitu menawan ketika memainkan gitar di atas panggung. Ya, nampaknya mungkin saja dia tak pernah lepas dari senyuman ke wajahmu. Pria ini juga memiliki selera humor yang tinggi. Dialah Synyster Gates. Posisinya sebagai pengendali departemen gitar memang kerap tertutupi oleh karisma Matt Shadows sang vokalis. Namun, perannya dalam Avenged Sevenfold tidak boleh diremehkan. Sebab, pada tahun 2006, Syn menerima Young Shredder Award dan Guitarist of the Year dari majalah musik Metal Hammer dan Total Guitar. Yang unik, Synyster mempunyai 268 macam topi. Dia memang sangat memperhatikan gaya, tapi justru koleksi topi ini kerap merepotkan kawan-kawan bandnya. Pasalnya, Syn ngotot tas topinya mendapat tempat spesial di kursi terpisah. Selain itu, dia juga merilis sebuah clothing line bernama Syn Gates Clothing, namun terhenti karena tersandung masalah hukum. Sebagai seorang gitaris, tentunya dia juga memiliki idola yang menginfluence dirinya, seperti Dimebag Darrell, Slash, dan John Petrucci. Lahir dengan nama lengkap Brian Elwin Henry Jr., atau lebih dikenal dengan nama Synyster Gates. Dia lahir di Huntington Beach, California, Amerika Serikat pada tanggal 7 Juli tahun 1981. Brian adalah anak pertama. Dia mempunyai adik bernama Brian, Johnny, dan McKenna. Ayahnya Brian Elwin Henry Sr., biasa dipanggil dengan nama Papa Gates, adalah seorang pelawak dan gitaris profesional. Ibu kandungnya bernama Jane, sedangkan ibu tirinya Susie Henry adalah seorang ahli hipnotis. Synyster, nama ini memang bukan nama yang lazim. Asal tahu saja, sang drummer The Rev semasa hidupnya turut menentukan nama populer ini. Berawal dari perbincangan setelah usai konser, Syn yang bernama asli Brian Elwin Henry Jr. berkata penuh percaya diri, "Aku tahu kita akan terkenal, mulai sekarang panggil aku Synyster Gates." Begitulah, nama Gates sendiri terinspirasi dari nama tenar Papa Gates milik sang ayah, yang merupakan musisi berkelas dan pernah bekerja sama dengan Frank Zappa. Synyster mendapatkan gitar pertamanya dari nenek dan kakeknya. Salah satu lagu pertama yang ia pelajari adalah lagu Stairway to Heaven karya Led Zeppelin. Alkisah, ketika ia duduk di kelas 6, ia sudah bisa menebak chord dari sebuah lagu hanya dengan menggunakan pendengarannya. Setelah Synyster diberi gitar, dia mengatakan bahwa sekolah sudah tidak ada gunanya. Nilai bagus hanya dia peroleh sampai ia duduk di kelas 4. Synyster memasuki grup musik Avenged Sevenfold sebagai gitaris ketika ia berumur 18 tahun di akhir tahun 1999 sebelum rilisan album Sounding the Seventh Trumpet. Synyster juga menjadi anggota band Pinkley Smooth, band sampingannya dengan The Rev, drummer Avenged Sevenfold, dan mantan basis Avenged Sevenfold, Justin Sinn. Namun sayangnya, Pinkley Smooth bubar karena Synyster dan The Rev dituntut untuk fokus dengan Avenged Sevenfold. Synyster Gates juga memainkan piano pada lagu Beast in the Harlot dan Sidewinder. Dia menciptakan lagu pertamanya berjudul So Far Away untuk mengenang sahabat sekaligus drummer Avenged Sevenfold James Owen Sullivan, atau lebih dikenal dengan The Rev, yang meninggal pada tanggal 28 Desember tahun 2009. Ayahnya Brian Elwin Henry Sr., yang sering dipanggil Papa Gates yang juga seorang gitaris, juga sering mengisi track gitar akustik Avenged Sevenfold. Synyster Gates merupakan lead gitaris dari Avenged Sevenfold. Idealismenya untuk tetap memainkan lead gitar yang cukup musrad dan menampilkan teknik-teknik arpeggio seperti Gagap Honey atau Iron Maiden. Bahkan di internet juga banyak beredar video bootleg Synyster yang sedang bermain solo gitar. Synyster mempunyai seorang pacar bernama Michelle Di Benedetto, saudara kembar dari tunangan Matt Shadows, Valerie Di Benedetto. Akhirnya, Syn menikah dengan Michelle pada 7 Mei tahun 2010 di Meksiko. Selain itu, Syn dan Michelle juga memelihara anjing yang diberi nama Tinkley. Di lain cerita, gitaris Synyster Gates juga menyatakan bahwa lagu tersulit yang pernah ia garap bersama Avenged Sevenfold adalah MIA. Dalam wawancaranya dengan Ultimate Guitar, Syn mengaku tak mengira nomor dari City of Evil tahun 2005 ini akan sangat sulit ketika dimainkan di panggung. Ia bahkan harus mengulik ulang MIA saat ingin memainkan lagu tersebut. Lagu ini sangatlah sulit baginya, rasanya mungkin seperti sedang mempelajari teknik gitaris lain.
Shin tidak tahu apa yang terlintas di benaknya ketika menulis lagu itu. Biasanya, hal ini dialaminya karena kerap menulis dari sudut pandang komposisi secara keseluruhan, setidaknya untuk bagian solo. Saat memainkan solo-solo cepat pun ia masih ingin memancing emosi pendengar. Seolah lick-lick gitar di lagu itu bukanlah langganannya. Jari jemarinya berada di tempat-tempat aneh dan picknya seperti berhenti begitu saja. Ya, lagu ini memang sulit untuknya. Dalam wawancara tersebut, dia juga memuji kapabilitas Zachy Vengeance, gitaris kedua Avenged Sevenfold. Gates mengaku kerap memandang Vengeance dengan sebelah mata. Menurut Gates, gitaris yang hebat itu tidak keren. Tapi mungkin dia akan membuatnya marah saat menyebut Zachy Vengeance sebagai gitaris yang sangat hebat. Tapi menurut Sinister Gates, dia bukan cuma gitaris handal, tapi juga gitaris ritme dan penulis lagu yang hebat. Ini bukan soal solo semata, ide-ide ritmik yang dia tuangkan cukup brilian. Zachy Vengeance memang gitaris hebat. Sinister Gates nampaknya juga ikut berkomentar tentang surutnya tren musisi muda yang ingin menjadi gitaris. Menurutnya, upah gitaris kini tidak sebesar dulu, dan gitaris rockstar semacam Eddie Van Halen juga semakin sedikit. Namun masih banyak orang yang masih bermain gitar. Dia yakin jumlah gitaris malah semakin bertambah. Ini soal bagaimana mencari kesempatan agar bisa hidup dan bermain gitar. Gates tidak tahu bagaimana tepatnya hal itu bisa diwujudkan, tapi dirinya sedang mengusahakan kesempatan itu dimulai dari aspek pendidikan dahulu. Di lain cerita, sang pemetik gitar sekaligus penyanyi latar dari grup musik asal Amerika Serikat A7X, Sinister Gates, ternyata juga sempat dikerjain sama rekan sebandnya pas lagi manggung. Jadi Sinister di-prank sama pemain bass Avenged Sevenfold, Johnny Chris, yang ternyata keduanya memang suka saling nge-prank satu sama lain. Namun sepertinya kejahilan Johnny kali ini sudah kelewatan atau agak jahat ya. Jadi ceritanya, ketika Avenged Sevenfold lagi manggung di Stockholm, Swedia, tentu saja sebelum melakoni konser di sana, mereka menghabiskan waktu dahulu di kota setempat dan cek sound. Karena bosan, Johnny memiliki ide untuk ngeprank si Sinister dengan cara mengganti suara mic Sinister dengan suara Chipmunk. Masalahnya, suara mic milik Sinister itu diganti ketika lagi manggung di depan ribuan orang banyak. Untung saja, para pengunjung ternyata tak bisa mendengar suara itu, hanya anggota band dan juga kru di belakang panggung. Ya, kalau sampai kedengaran sama ribuan pengunjung yang memadati area konser, mungkin bisa malu berat Sinister. Muka mau ditaruh di mana, Bang? Selain mengkoleksi ratusan topi, Sinister Gates juga sempat menyukai warna ungu. Warna itu mengingatkannya ketika masih kelas 1 SD, di mana pada waktu itu, dia sambil memandang grafik warna dan berkata kalau ungu adalah warna terbaik. Bahkan begitu sukanya dengan warna ungu, Sinister Gates punya banyak pakaian berwarna ungu. Fun fact lainnya adalah, Sinister Gates ternyata anti lebah. Mengapa anti lebah? Karena Shin menderita alergi lebah. Ketika berusia 9 tahun, dia pernah disengat oleh serangga tersebut. Tak main-main. Shin harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit lantaran si lebah nyaris merenggut nyawanya. Aduh, kasihan sekali ya. Sinister Gates juga disponsori oleh Sexter Guitar yang memiliki garis gitar sendiri yang khas, termasuk Sinister Guitar Custom yang terlihat identik dengan hitam dan putih, di mana sering digunakannya bermain secara teratur di atas panggung. Entah Mama Shadows, Zachy Vengeance, The Rev, ataupun personel yang lain, mereka tetap format band. Tanpa mengkerdilkan kontribusi personel yang lain, tapi yang jelas mereka besar bersama dengan nama Avenged Sevenfold. Oh ya, buat Sinister Gates, topinya nggak ada yang lebih, Bang.